Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat, dan nanti malam timnas kita akan bertarung melawan Mozambik dalam rangka FIFA Matchday kedua setelah kita menghajar Oman dengan 3 gol tanpa balas, clean sheet di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat yang lalu. Ya, sekarang banyak penggemar ingin melihat kembali timnas kita bisa mengalahkan Mozambik. Kemarin Mozambik sudah dikalahkan oleh Oman dengan 4-1. Jadi memang kalau boleh dibilang bahwa peluang bagi Garuda kita untuk mengalahkan Mozambik yang berperingkat 101 dunia ini bisa terwujud. Tetapi tentunya itu harus dengan kerja keras. Yang menarik, saya akan bicara soal striker kita, Ole Romani. Dia dimainkan saat menghadapi Oman dan mencetak 1 gol. Tepatnya gol kedua setelah Justin Hubner membuka keran gol kita melawan Oman lewat tandukan kepala, dan Ole yang berhasil memanfaatkan setelah ada sundulan dari Kevin Dix, pemain belakang dari Oman itu salah antisipasi dan kemudian bola justru meluncur ke belakang. Di sana ada Ole yang lepas kemudian berlari dengan sangat cepat mengirim bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan untuk membuat dia mencetak gol kelimanya dalam karir dia bersama dengan tim nasional ya Indonesia tentunya. Dan dari 5 gol untuk 9 pertandingan, untuk 9 caps bagi Ole Romani dengan tim Garuda kita, 4 diantaranya lahir di Stadion Gelora Bung Karno. 1 gol kita tahu ketika dia memulai debut dia, sejak dia diambil sumpah naturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada 2025 di Februari. Kemudian di Maret tanggal 20 dia bisa mencetak gol ke gawang Australia, walaupun kita kalah saat itu di Sydney dengan 5-1, tapi gol balasan itu dari Ole Romani. Balik ke GBK, dia mencetak gol ke gawang Bahrain. Satu umpan yang sangat baik dilakukan oleh Marcelino, kerjasama yang bagus. Kemudian dia mencetak gol penalti melawan Cina juga di GBK di saat Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak penalti. Oleh dengan dingin mengeksekusi penalti dan kita bisa menang. Nah, kemudian kemarin ya, dia mencetak gol lagi. Sebelum kemarin dia mencetak gol ada di FIFA Series. Ya, kita tahu kita menang 4 gol lawan Saint Kitts and Nevis dan Ole mencetak gol setelah didahului dengan brace dari Beckham Putra, dan 2 gol Beckham itu assist dari Ole. Jadi secara keseluruhan Ole mencetak 5 gol karir dia bersama dengan Garuda dan memberikan 2 assist. Ini pencapaian yang luar biasa untuk 9 pertandingan dan 5 gol. Padahal dia bukan murni sebagai seorang striker nomor 9. Dia lebih ke nomor 10. Seperti kostum atau jersey yang dia kenakan dengan nomor punggung 10. Bermain melawan Oman kemarin, di saat dia mencetak gol dia juga bermain sebagai nomor 10 yang luar biasa. Ke belakang, berlari, ya, kemudian membuka ruang, melebar ke sisi kiri dan sisi kanan, sehingga ada pertukaran di sana dengan Ragnar yang masuk, sehingga ini sulit ditebak arah dari Ole Romani karena dia tidak memainkan benar-benar nomor 9 kemarin, lebih ke nomor 10, dan itu lebih efektif. Seakan mengganti peran dari Tom Haye yang memang sedang menjalani hukuman 4 pertandingan. Ole melakukan dengan benar, juga menjalankan sesuai dengan keinginan, kemauan, instruksi dari sang pelatih John Hetman. Makanya John Hetman sangat senang dengan pergerakan performa dari pemain Oxford ini. Nah, berkaitan dengan Ole Romani, karena saya bilang tadi dia sudah mencetak 5 gol sejauh ini, ada tantangan bagi dia untuk malam ini melawan Mozambik. Apakah Ole Romani akan kembali mencetak gol? Peluang itu terbuka. Karena kalau mau dicari 11 pemain yang ditampilkan oleh Coach JH, pemain pertama yang dengan persentase tertinggi untuk mencetak gol Ole Romani. Baru yang lain-lain, mungkin bisa Ragnar, kalau Marcelino main bisa Marcelino. Di tengah juga kita tahu bersama ada Jope Lupesi, Ivar Jenner. Di sisi sayap masih bisa ada Kevin Dix, bisa mencetak gol. Kemarin bahkan pemain belakang Justin Hubner bisa mencetak gol, tapi Justin Hubner tidak bermain. Saat ini Kevin mungkin akan mengganti posisi itu. Tapi segala kemungkinan bisa bikin gol. Elkan Bagot juga bisa membuat gol. Rizky Ridho bisa membuat gol. Ya, jadi banyak. Termasuk dengan pemain muda seperti Doni Tri ya, yang akan bisa membuat gol. Pemain-pemain lokal semua akan terbuka untuk bisa mencetak gol. Ya, Musadil, ya, kemudian Mo Yakob. Tapi khusus tentang Ole Romani ini, naluri insting dia mencetak gol itu sangat baik.
Dia menggabungkan semua paket yang lengkap. Ya, bukan cuma insting, naluri untuk mencetak gol, tapi tendangannya. Dua kakinya, yuk kiri kanan saya hidup. Ketenangan dia untuk menghadapi situasi di dalam kotak penalti di saat seperti kemarin lawan Oman. Ada dipepet, dijaga oleh dua pemain yang mengejar dia, coba tapi Ole itu lebih tenang mengarahkan bola untuk bisa menaklukkan gawang lawan. Jadi dia baik sekali ya, penempatan posisi dia sangat bagus dan dia tidak bermain dengan memaksakan diri untuk egonya muncul. Karena dia selalu bisa memberikan assist, bisa memberikan umpan kepada kawan yang lebih enak untuk punya ruang mencetak gol. Ole akan memberikan itu. Dia servis betul-betul. Dan itu lawan Saint Kitts kan di FIFA Series, bagaimana dia memberikan 2 assist yang sangat terukur, presisi benar ke Beckham Putra. Jadi kalau kita bisa lihat dalam pertandingan melawan Mozambik nantinya, Ole akan bermain, saya pikir bermain dengan sangat baik. Dan kemungkinan membuat gol itu terbuka bagi Ole Romani. Bukan tidak mungkin, bukan cuma 1 gol dia akan cetak. Bukan hanya gol ke-6 yang ditunggu. Karena sekarang sudah 5 gol kan. Mungkin ada gol ke-7, gol ke-8 dia bisa membuat hat-trick dalam pertandingan nanti. Dan Ole sangat berambisi untuk bisa melakukan itu. Ini akan luar biasa. Ketika dia melakukan untuk mungkin pertandingan dia ke-10, caps dia bersama dengan tim nasional dan dia bisa mencetak ya 6-7 gol, bahkan mungkin bisa aja 8 gol kalau membuat hat-trick. Itu pencapaian yang sangat fantastis buat seorang Ole Romani. Memang kita sedang mencari pemain-pemain depan ya untuk bisa mendampingi Ole Romani. Masih berproses. Luke Fikri, Mitchell Baker sedang dalam berproses saat ini. Ya, kalau mereka ada, mereka bisa tersedia dan Ole akan lebih ringan tentunya untuk berada di depan. Masih ada mungkin Dean Summerhand, pemain Venlo yang masih bisa menyusul ke sana. Tapi itu nanti. Gampang. Sekarang kita akan bicara dengan yang ada dulu. Ole Romani yang sedang bagus-bagusnya. Nah, kita akan tunggu apakah dia akan mencetak gol lagi dan memberikan assist buat teman-temannya agar bisa mencetak gol ke gawang Mozambik. Maka mari kita memberikan dukungan yang besar buat Ole Romani. Stadion GBK mungkin saja akan penuh untuk sorak-sorai. Ya, bagaimana supporter timnas kita yang begitu militan untuk memberikan dukungan terhadap tim asuhan John Herman ini. Dan khususnya bagi Ole. Ole akan terpacu, ya, adrenalin dia, bagaimana motivasi dia untuk bagaimana membombardir ya, pertahanan dan gawang dari Mozambik. Pasti pelatih Mozambik Chiguino Konde sudah menaruh perhatian terhadap Ole Romani. Dia menyaksikan tentunya laga melawan Oman dan Ole Romani sudah ditandai pemain-pemain belakang dia akan siapkan untuk bisa mengawal Ole, tidak memberikan space, ruang bagi Ole untuk bisa leluasa di kotak penalti. Tapi Ole punya cara yang lain. Karena dia tidak akan bermain sendiri. Walaupun dia punya skill yang bagus, teknik permainan yang bagus, tetapi dia akan didukung oleh pemain-pemain lainnya. Support dari lini kedua, dari Joe Pelupesi, dari Ivar Jenner kalau dimainkan lebih awal, itu dia inginkan bisa didapatkan. Kevin Dix yang akan mendukung dia, entah bermain mungkin dengan Calvin Verdong lebih dulu di kiri atau Nathan Cho, pasti semua akan memberikan asis-asis terhadap Ole. Ya, termasuk dengan Ragnar Oratmangun. Kalaupun berpasangan dengan Marcelino, pasti mereka akan mensupport Ole untuk memberikan asis agar Ole bisa mencetak gol. Pasti akan ada teriakan-teriakan khusus ketika Ole akan membuat Ole, 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 Ole. Oke, sampai di sini saya bicara dengan Ole Romani dan kita akan menantikan bagaimana perjuangan dia di lapangan bersama dengan Garuda untuk membawa Garuda ini memenangkan laga melawan Mozambik dan tentunya dia berharap dia bisa bikin gol ke gawang lawan. Wassalam, ciao.